Jadi semua elemen pokoknya ada di Pak Wahyu insya Allah ya, dan siap membantu. Tadi saya sempat merindingnya dengar ya motivasi dari Pak Wahyu ini. Apa mungkin Bapak punya sedikit peluang untuk anak-anak muda atau ada sedikit program untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin belum punya pekerjaan dan sebagainya ya, mungkin bisa Bapak kasih tahu atau gimana gitu Pak ya, anak-anak muda nih yang baru lulus dan sebagainya. Baik. Saya mungkin justru harapan saya tuh bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Jadi menolong orang tidak hanya sebatas dalam hal memberi sesuatu, tapi memberi lapangan pekerjaan pun itu akan saya sangat usahakan, terutama anak-anak muda. Dan saya salut kepada anak-anak muda yang punya keinginan pengen maju, mau berusaha, mau bekerja keras, kami siap bantu. Salah satunya banyak orang beranggapan mau usaha harus punya modal, harus mengajukan pinjaman. Itu menurut saya sama sekali nonsen. Yang penting dengan modal kemauan, karena saya membuktikan, saya tidak punya modal, saya hanya punya kemauan untuk usaha dan mau berkomunikasi silaturahmi dengan orang lain, akhirnya rezeki itu datang. Salah satu cara, saya kebetulan di bidang usaha perusahaan saya itu, saya banyak sekali peluang pekerjaan yang saya kerjakan. Ya. Padahal satu sisi saya tidak punya skill dalam bidang pekerjaan itu. Saya bikin meja ini nggak bisa, tapi banyak tukang meja yang bisa bekerja, berhasil. Saya kebetulan servis AC juga. Servis AC juga. Terus kaca juga di Bank BRI. Terus pintu, plafon, IT dan sebagainya. Saya sama sekali tidak mengetahui bidang usaha itu. Tapi saya memberanikan diri setiap dikasih pekerjaan saya siap melaksanakan. Dengan cara saya menggandeng orang-orang yang punya skill di bidangnya, saya libatkan. Betul. Di sini memang tidak karyawan, tapi di luar sana yang bekerja banyak sekali, orang-orang itu. Saya cukup telepon saja. Pak, ada kerjaan ini, masang batu di lokasi A, ada servis AC di desa B, dan sebagainya. Sehingga banyak orang-orang yang punya skill di bidang pekerjaan itu tersalurkan pekerjaannya dan mendapatkan rezeki buat keluarganya. Karena seorang teknisi AC mungkin tidak sanggup untuk melobi ke pimpinan perusahaan. Betul. Tapi karena saya alhamdulillah punya peluang di situ dan dia butuh tenaga kerja, akhirnya saya cari orang-orang teknisi AC untuk menyervis AC. Bahkan seluruh ATM BRI 47 kantor saya yang pegang. 47 kantor? Ya, itu dikerjakan sama orang-orang sekitar Balokan dan beberapa orang teknisi AC di Langen dan sekitarnya yang bisa ahli dalam bidang pekerjaan itu saya rekrut jadi untuk mata pencarian dia. Sekali ya, tidak terlihat ini pekerja Pak Wahyu tidak terlihat ini, padahal di luar sana banyak sekali ya. Betul. Jadi memang memberikan banyak peluang pekerjaan untuk orang-orang yang punya potensi apa ya, orang yang punya skill. Ya betul, mungkin Bapak tidak bisa bikin meja ini ya. Tapi ada orang yang memang punya potensi, punya skill di bidang ini dan Bapak punya relasi yang begitu sangat kuat, sangat banyak dan bisa melobi mungkin ya Pak ya untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Itu kuncinya mau silaturahmi itu. Karena dengan silaturahmi itu saya yakin akan terbuka jalan rezeki. Iya. Saya list punya di daftar list saya tuh semua tenaga yang ada di Kota Banjar itu saya punya. Yang semua punya skill ya. Jadi saya komunikasikan mereka, manakala ada peluang kerja saya telepon harus siap. Nah, dengan seperti itu setiap ada pemberitahuan pemilihan pekerjaan ke saya tinggal kontak aja ke orang-orang yang ahli di bidangnya. Di antaranya tadi ada servis AC, ada furniture, ada IT, ada tukang batu, plafon, listrik dan sebagainya. Saya siap untuk mensuplai tenaganya. Walaupun saya tidak tahu apa melaksanakan pekerjaan seperti apa gitu ya. Dan saya pun hanya mengawasi, saya pastikan pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik dan profesional dan tidak mengecewakan konsumennya. Karena itu yang jadi hubungan untuk memanjangnya. Kalau kita kerja tidak profesional pasti tidak akan berlangsung tahap sampai panjang, hanya sesaat saja. Betul sekali. Kemudian untuk di bidang IO-nya sendiri, alhamdulillah saya dari event kelas RT, lomba tingkat RT, kelurahan, kecamatan, provinsi sampai event kelas presiden pernah saya laksanakan. Luar biasa sekali. Jadi Bapak pernah Munas Citangkolo yang dibuka sama Presiden Jokowi itu betul. Saya IO-nya. Saya mempersiapkan A sampai Z-nya. Itu dengan budget yang sangat luar biasa. Tapi yang lebih malah pengalamannya, karena di situ koordinasinya tuh tak main-main, perizinan harus ke Kapolri,
terus keamanan harus ke Pas Pampres, terus ke Sekretariat Negara, terus koordinasi ke menteri-menteri untuk mengondisikan event yang skala presiden. Jadi koordinasinya pun saya hampir sebulan sebelum pelaksanaan itu setiap seminggu 2 kali ke Jakarta. Untuk koordinasi perizinan. Koordinasi sama PBNU juga selaku yang punya eventnya. Saya ditunjuk sebagai IO-nya waktu itu sama Pak Kiai Marsudi, dan saya dipertemukan sama beliau sama Pak Dr. Said Agil Sirat, bahkan juga dipercaya untuk melobi-lobi sponsor di tingkat Jakarta Pusat sana. Dan alhamdulillah juga sponsor utama untuk kemarin dari BRI juga saya ketemu langsung sama orang nomor 1 BRI di Jalan Jenderal Sudirman, Luar biasa. Jalan T27 Jakarta sana. Itu ruangannya berarti tidak sembarang orang bisa masuk. Bahkan kepala-kepala cabang itu mungkin nggak bisa sampai kelas menteri, komisaris, yang atas-atas lah. Saya pun bisa masuk berkat diajak sama Pak Kiai Said Agil Sirat, Ya. ketemu langsung ngobrol sama pimpinan besar BRI berkaitan dengan sponsorship acara Munas NU. Alhamdulillah dengan paparan saya bisa closing dan kegiatan disupport 100% sama BRI itu. Luar biasa sekali. Kirain itu siapa Pak yang itu IO-nya? Ternyata Pak Wahyu bukan hanya kelas RTR dan sebagainya, bahkan di tingkat nasional kelas presiden sanggup menangani, dan alhamdulillah lancar ya Pak waktu itu acaranya. Betul. Saya juga kebetulan datang ke lokasi ke sana waktu acara ada Bapak Presiden. Luar biasa sekali itu acara, memang sangat meriah Pak, dan keren sekali lah pokoknya. Dan waktu itu pun karena saya sudah menerapkan mindset saya bersama menolong sesama, semua pengusaha di Kota Banjar yang punya properti dipakai di event itu saya libatkan semuanya. semua. Semua yang punya tenda saya sewa semuanya, karena memakai tenda hampir 1000 meter lebih. Sampai saya kekurangan tenda baru ngambil ke luar Banjar, ke Cilacap, ke Majenang dan sebagainya. Tapi SDM yang diperlukan semuanya dari Banjar. Ada sekitar 300 orang krunya yang mengerjakan produksi itu untuk acara kelas presiden. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya, sahabat Almun Family. Jadi itu sedikit cerita dari Pak Wahyu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa termotivasi, dan bukan hanya sekarang ini kita bicara. Next kita akan bicara lagi dengan Pak Wahyu. Masih banyak ilmu-ilmu yang akan kita gali dari Pak Wahyu ini ya, terutama di bidang IO. IO kan sekarang masih tetap ramai ya Pak ya, masih tetap. Pokoknya bidang jasa IO itu tidak akan mati Pak. Betul ya, tidak akan mati. Jadi kita harus terus berinovasi, terus gali terus. Kebetulan alhamdulillah Pak Wahyu ini sangat-sangat mendukung dan terbuka sekali dari ilmu yang terbawah sampai beliau punya mungkin akan dikasih tahu pada saya Pak ya, dan rekan-rekan saya juga nanti. Betul. Siapa saja teman-teman Indra dan kawan-kawan anak-anak muda yang ingin belajar di bidang event organizer sama belajar marketing, dengan senang hati saya siap memberikan ilmu yang saya punya, tak berikan semuanya secara gratis. Tidak usah bayarin apa-apa, silakan saya berbagi ilmu saya, karena ilmu itu yang mendatangkan rezeki buat saya. Mudah-mudahan dengan saya berbagi ke teman-teman, ilmu itu akan mendatangkan rezeki buat orang lain juga. Orang mungkin memandang sebelah mata, IO itu gajinya berapa? Itu tidak akan terbatas. Apa yang jadi usaha kita, kemampuan kita berusaha, semakin besar kita usaha, akan semakin besar juga peluang rezekinya. Terima kasih Pak Wahyu waktunya. Mohon maaf saya mengganggu, dan sangat-sangat beribu terima kasih saya dan pemirsa. Mungkin silakan yang mau bertanya tinggal komen aja. Mungkin jika Pak Wahyu tahu akan nanti saya dibahas lagi di konten selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat, selalu banyak rezeki. Alhamdulillah. Ya. Terus ditontonin channel Almun Family. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.